kita akan membahas materi tentang rotasi benda tegar. Terdapat 3 poin utama yang akan kita bahas, yaitu gerak rotasi, momen inersia, dan torsi. Yang pertama, gerak rotasi. Coba perhatikan gambar. Terdapat sebuah roda yang bergerak menggelinding. Roda menempuh jarak tertentu yang kita sebut dengan S. Kemudian benda mengalami rotasi ketika mengalami translasi. Secara matematis, S sama dengan theta dikali R. Dengan S adalah jarak yang ditempuh secara linear, theta adalah besar sudut yang ditempuh, dan R adalah jari-jari dari benda. Selanjutnya, perumusan gerak rotasi. Pada gerak rotasi terdapat istilah kecepatan tangensial, yaitu kecepatan linear sebuah benda yang mengalami gerak rotasi, yang dirumuskan dengan V sama dengan R dikali omega. Dengan omega adalah kecepatan sudut dalam radian per second, sehingga R dikali omega kita sebut sebagai kecepatan tangensial. Jika kita perhatikan gambar, kecepatan tangensial tepat menyentuh sisi luar lingkaran, atau tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Kemudian terdapat istilah percepatan tangensial. Percepatan tangensial setara dengan percepatan linear, sama dengan R dikali alfa. Dengan alfa adalah kecepatan sudut dalam radian per second kuadrat, sehingga R dikali alfa kita sebut percepatan tangensial. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan kinematika angular dan linear. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa gerak rotasi adalah gerak melingkar pada bidang datar yang lintasannya berupa lingkaran. Suatu benda dapat melakukan gerak rotasi karena adanya momen gaya, di mana momen gaya yang timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa, sehingga benda mengalami rotasi. Berikut adalah tabel perbandingan besaran-besaran pada gerak melingkar atau angular, dengan besaran-besaran pada gerak translasi atau linear. Dapat kita lihat bahwa omega sama dengan omega 0 ditambah alfa dikali T. Itu analog dengan V sama dengan V0 ditambah A dikali T, dan seterusnya. Selain itu, terdapat perbandingan lainnya antara kinematika angular dan linear. Pada kinematika angular, terdapat istilah percepatan sentripetal, yang arahnya menuju pusat lingkaran. Seperti yang kita lihat pada gambar, ketika benda bergerak melingkar, terdapat percepatan tangensial yang menyinggung sisi lingkaran, dan terdapat juga percepatan sentripetal yang menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal dirumuskan sebagai berikut. A percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan omega kuadrat dikali R. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Satuan SI-nya adalah kilogram dikali meter kuadrat. Besaran ini analog dengan besaran massa. Momen inersia berperan dalam dinamika rotasi, seperti halnya massa dalam dinamika translasi, dan menentukan hubungan antara momentum sudut, kecepatan sudut, momen gaya, dan percepatan sudut. Momen inersia bersifat kumulatif, atau juga bisa disebut dengan aditif. Jika kita memiliki benda sejumlah N dengan pusat massa titik masing-masing MI, maka momen inersianya adalah penjumlahan dari sigma MI dikali dengan RI kuadrat, atau I sama dengan integral R kuadrat dm. Untuk benda pejal yang dideskripsikan oleh fungsi kerapatan massa atau ρ, momen inersia terhadap sumbu tertentu dapat dihitung dengan mengintegralkan kuadrat dari R dikali dm sama dengan integral dari ρ R kuadrat dv, di mana elemen-elemen volume itu merupakan RdR, dot dθ, dan dot dl. Kemudian, bila menghitung momen inersia, terdapat istilah dalil sumbu sejajar. Dalil sumbu sejajar digunakan untuk benda tegar bermassa M yang berotasi terhadap sumbu putar sembarang, yang berjarak D dari sumbu sejajar yang melalui titik pusat massanya, atau kita sebut dengan IPM. Momen inersia benda tersebut dapat ditentukan dengan I sama dengan IPM ditambah massa dikali D kuadrat. Berikut adalah momen inersia beberapa benda dengan bentuk tertentu. Yang pertama adalah
batang yang diputar terhadap pusat massa. Momen inersia I sama dengan 1/12 ml². Yang kedua adalah batang yang diputar pada ujungnya. I sama dengan 1/3 ml². Kemudian, untuk benda silinder yang kosong atau tak berisi, I sama dengan mr². Untuk silinder pejal, I sama dengan setengah dikali mr². Kemudian, untuk sebuah lempeng atau plat, dengan dimensi A dikali B, I sama dengan 1/12 ma² ditambah B². Kemudian untuk bola pejal, I sama dengan 2/5 mr². Selain benda-benda ini, terdapat momen inersia dengan bentuk tertentu yang bisa dilihat pada tabel properties mekanik benda. Kemudian, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu torsi. Torsi didefinisikan sebagai hasil perkalian besarnya gaya dengan panjangnya lengan. Secara matematis, torsi sama dengan R dikali F, di mana R dan F-nya yaitu saling tegak lurus. Seperti yang kita lihat pada gambar, jika kita mempunyai sebuah lengan yang kita beri gaya sebesar F, maka besarnya torsi adalah F yang dikalikan dengan R yang sudah diproyeksikan secara tegak lurus. Berikut adalah bentuk visual dari torsi atau momen gaya yang mendorong benda tidak tepat pada pusat massa. Panah biru dan panah hijau adalah gaya yang mendorong benda tidak tepat pada pusat massa, sehingga terjadi torsi, yaitu R dikali F. Selanjutnya, ada hukum Newton 2 pada torsi. Pada gerak translasi hukum Newton 2 secara matematis dituliskan sebagai F sama dengan M dikali A. Sedangkan pada gerak rotasi adalah Tau sama dengan sigma dari torsi, sama dengan sigma dari M dikali R² dikali alfa. Dengan sigma dari M dikali R² merupakan momen inersia, sehingga dapat dituliskan Tau sama dengan I dikali alfa. Selanjutnya, kita membahas contoh soal dari rotasi benda tegar. Pada sistem massa dan katrol di samping, diketahui massa M1 sama dengan 3 kg. M2 sama dengan 6 kg, massa katrol sama dengan M sama dengan 2 kg. Dan jari-jari katrol adalah R. Hitunglah A percepatan katrol dan B besar tegangan tali T1 dan T2. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat diagram benda bebas massa 1, yaitu gerak translasi. Pada diagram, kita lihat bahwa tegangan tali T1 mengarah ke atas. Kemudian terdapat berat benda 1. M1 dikali G mengarah ke bawah, sedangkan percepatan benda mengarah ke atas. Sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. T1 dikurangi M1 dikali G, sama dengan M1 dikali A. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya langkah kedua, yaitu membuat diagram benda bebas massa 2, gerak translasi, di mana terdapat tegangan tali T2 mengarah ke atas. Kemudian terdapat berat benda 2, M2 dikali G, mengarah ke bawah. Dan percepatan benda mengarah ke bawah. Sehingga dapat dituliskan, M2 dikali G dikurangi T2, sama dengan M2 dikali A. Atau juga dapat ditulis, T2 dikurangi M2 dikali G, sama dengan negatif M2 dikali A. Ini adalah persamaan 2. Langkah yang ketiga adalah membuat diagram benda bebas katrol atau gerak rotasi. Pada katrol bekerja dua buah gaya, yaitu tali 1 dan tali 2. Berdasarkan hukum Newton 2, untuk gerak rotasi, sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Kita gunakan I katrol sama dengan setengah mr², di mana katrol merupakan silinder pejal. Sehingga dapat dituliskan T2 dikurangi T1 dikali R, sama dengan setengah mr² dikali alfa. Persamaan ini dapat kita sederhanakan, menjadi T2 dikurangi T1 sama dengan setengah M dikali A. Ini adalah persamaan ketiga. Langkah keempat adalah menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu dengan menghitung selisih antara persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga dihasilkan T2 dikurangi T1 dikurangi M2 dikali G, ditambah M1 dikali G, sama dengan min M2A min M1A. Dengan bentuk yang lebih sederhana yaitu T2 dikurangi T1 sama dengan dalam kurung M2 dikurangi M1
dikali G, dikurangi dalam kurung M1 ditambah M2 dikali A. Ini adalah persamaan keempat. Langkah kelima adalah menyelesaikan persamaan 3 dan persamaan 4, yaitu dengan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, yaitu T2 dikurangi T1, sama dengan setengah M dikali A. Substitusikan nilai T2 dan T1-nya, sehingga diperoleh A sama dengan 2 dikali M2 dikurangi M1, per 2 dikali M1 ditambah M2 ditambah M dikali G. Ini adalah persamaan kelima. Dengan mensubstitusikan nilai besaran yang diketahui pada soal, maka akan kita dapatkan nilai A sama dengan 0,3 gravitasi, atau sama dengan 3 meter per second kuadrat. Langkah keenam yang dilakukan adalah menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 5. T1 dikurangi M1 dikali G, sama dengan M1 dikali A. Dengan mensubstitusikan nilai A yang telah kita peroleh ke dalam persamaan 5, maka akan kita peroleh nilai T1 sama dengan 4 dikali M1 M2 ditambah M1 dikali M dibagi 2 dikali M1 ditambah M2 ditambah M dikali gravitasi. Dengan mensubstitusikan nilai yang diketahui pada soal, maka akan diperoleh nilai T1 sama dengan 39 Newton. Langkah ketujuh adalah menyelesaikan persamaan 2 dan persamaan 5. T2 dikurangi M2 dikali G sama dengan minus M2 dikali A. Atau juga dapat dituliskan T2 sama dengan minus M2 dikali A ditambah M2 dikali G. Dengan mensubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 2, maka akan kita peroleh T2 sama dengan 4M2 dikali M1 ditambah M2 dikali M, dibagi 2 dikali M1 ditambah M2, ditambah M dikali G. Dengan mensubstitusikan nilai yang diketahui pada soal, maka akan diperoleh nilai T2 sama dengan 42 Newton. Jadi, berdasarkan langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, kita telah memperoleh nilai yang ditanyakan pada soal, yaitu percepatan atau A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Kemudian tegangan tali T1 sama dengan 39 Newton. Dan tegangan tali T2 sama dengan 42 Newton. Sekian video pembahasan materi mengenai rotasi benda tegar. Terima kasih dan selamat belajar.